Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi kalian yang mau menonton video saya. Dan kenapa saya sekarang mau membuat video? Karena apa ya? Sekarang video tuh udah diperlombakan. Jadi kemarin datang SMS ke saya tuh kontes membuat video yang bermanfaat. Jadi saya tuh nggak tahu membuat video apa ya. Cuma dalam kontes tuh ya ada persyaratan. Jadi sekarang saya tuh baca persyaratannya ya. Mungkin kalian tuh ngikut juga sih, banyak di para YouTuber tuh ngikut kontes tuh, tapi nggak dikasih tahu sih. Mungkin memang saking rahasianya ya, kok video diperlombakan gitu ya. Aku nggak tahu juga sih. Ya udah, sekarang aku baca video tuh yang diperlombakan tuh. Kontes 100.000 subscriber selama setahun. Bagi YouTuber pemula yang baru dapat kode verifikasi, kami mengajak Anda untuk membuat konten yang bermanfaat dan berkualitas. Setidaknya semacam mengajak para pemuda ini berkarya, bukan cuma ngebacot aja gitu ya. Konten yang diperbolehkan berisi pemahaman, percintaan, pengalaman, perselingkuhan, permusuhan, dan pemikiran sudut pandang. Jadi itu yang diperbolehkan ya di video. Untuk membuat konten yang mungkin bermanfaat ya. Kalau kayak gitu, nanti diuraikan lagi mungkin ya. Jadi cuma itu sih yang dikasih. Yang dikasih izin buat membuat video sih. Konten yang tidak diperbolehkan berisi prank, teknologi, IMF, politik, dan berita kerjasama negara. Jadi kalau itu nggak dikasih buat dilombakan di video ya. Kalau soal prank kalian tahu lah, soal teknologi kalian tahu. Kalau soal IMF itu adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengurusi sistem finansial global yang menyediakan pinjaman kepada negara, atau bisa disebut dengan bank dunia. Jadi itu IMF ya. Kemudian kenapa prank itu nggak dikasih dalam perlombaan kontes ini? Karena di saat Anda membuat konten prank ya, sadar atau tidak sadar Anda telah membuat orang marah, kecewa, dan malu. Sekalipun setelah itu Anda kasih hadiah, tetapi kesannya dengan hadiah Anda bisa merendahkan manusia. Jadi itu nggak dikasih sih di video perlombaan ini. Mungkin setelah habis lomba sih bisa dikasih prank ya. Aku juga pengen sih ngeprank, tapi nggak tahu ngeprank siapa. Nah, ngeprank itu apa ya? Ngeprank orang tuh macam-macam, nggak ada akhlak gitu ya. Kok bisa ya? Itu kan ada kuliah tuh di YouTube, prank orang yang lagi puasa dikasih uang 10 juta buat ngebatalkan puasanya. Prank tuh. Kok bisa ya manusia tuh ambil alih kerjanya setan gitu. Aku pun heran kok bisa kayak gitu ya. Kan setan marah kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, kerja sama mungkin ya. Jadi banyak lah prank tuh. Ada yang prank suruh membuka hijab gitu ya. Pokoknya lucu-lucu lah. Kenapa nggak dikasih di video ini, nggak dikasih prank? Di video perlombaan tuh nggak dikasih prank
Karena kata mereka tuh jangan mencari keuntungan dalam kesusahan orang. Kecuali eksperimen ya, bukan prank. Eksperimen tuh nggak apa-apa sih, kalau prank tuh ya udah parah. Dan jangan adakan giveaway. Kenapa nggak dikasih giveaway? Karena apa ya? Jangan ada politikus dalam berkarya gitu. Nggak dikasih giveaway, nggak boleh ada giveaway. Jadi supaya subscribernya naik gitu kan, dibuat giveaway gitu. Jadi di video perlombaan ini nggak dikasih kayak gitu. Politik juga jangan, karena kita belum tahu kedepannya gimana. Kalau Anda membuat konten demokrasi, Anda boleh mencontohkan negara luar yang superpower. Dan jangan membandingkan, cuma sekedar pemahaman atau berita. Tapi juga didasari sudut pandang. Jadi kalau kita ceritain soal kerja sama negara tuh ya harus diceritain sudut pandang. Berita pun boleh sih, asal ada sudut pandang. Biar apa? Biar enggak ngebandingin ini dan itu. Jadi enggak ngebandingin negara ini dengan negara itu. Jadi kalau udah ada cerita ngebandingin itu ya dapat kelihatan kekurangan gitu ya. Negara kita kurangnya di sini, negara orang lain tuh maju, kok negara kita berkembang udah 50 tahun ya berkembang gitu ya. Jadi ya gitu, nggak dikasih di videonya. Jadi soal kerjasama sih boleh. Kalau soal cacian, hinaan, kontroversi dan provokasi bisa Anda lihat di kolom komentar. Jadi gini, di kontes ini soal cacian, kontroversi itu karya kita, apapun karya kita tuh pasti ada yang hina, pasti yang ada provokasi, kontroversi. Kenapa? Karena manusia tuh berbeda pemikiran. Di saat berbeda pemikiran, berbeda pemahaman. Di saat berbeda pemahaman, yang mereka anggap kebenaran mereka itulah yang benar. Jadi disitulah saling ngejudge ya, salah ini, salah itu. Dia tuh nggak pernah salah ya, nggak pernah salah sih. Syarat selanjutnya tuh ya, jangan menampilkan subscriber selama setahun. Jadi nggak dikasih nampain subscriber tuh selama setahun. Jadi setahun tuh kita berkarya di video tuh ya, tergantung lah. Seminggu tuh kita bisa upload 1 video atau 2 video gitu ya. Kalau aku pribadi sih susah cari konten di luar karena aku tuh tempatnya di komplek. Jadi cuma sebatas pemikiran, pemahaman gitulah. Aku kasih nanti ya pengalaman gitu ya. Selamat berkarya dan konten Anda selalu kami tonton. Jadi mereka juga memantau konten yang mengikuti lomba ya. Jadi dulu tuh aku tuh ya heran kenapa subscriber tuh nggak ada gitu. Pernah aku lihat video-video orang tuh dulu tuh nggak nampak subscriber tuh. Bisa jadi mereka tuh ikut kontes ini ya, bisa enggak gitu ya. Tapi ya aku tahu udah 3 tahun ya ini dibuat. Karena kawanku yang kirim pun tuh kan kata dia tuh udah 3 tahun. Jadi kita tuh dikasih dikasih berita tuh sama dia, dan mereka pun udah tahu tuh kode kalau udah sampai tuh ya. Mengajak bukan menyuruh sih, mengajak. Kalau kita mau ya kita buat, kalau kita nggak mau ya nggak usah gitu. Jadi karena memang aku tuh mau ya, aku ikutlah acara mereka tuh buat kontes tuh. Udah sekian lah. Terima kasih. Assalamualaikum.